Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Dan yang kedua, tak lupa kita aturkan salat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya atas nama Devi Trisnawati dari kelas 2 FPGSD akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 3 tentang urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang makna integrasi nasional. Kita dapat menguraikan istilah tersebut dari dua pengertian, yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara pengertian dari etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Sedangkan dari terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang dihubungkan dengan konteks tertentu. Menurut Saprudin Bahar, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Berdasarkan arti etimologinya, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh. Kurana juga menyatakan, integrasi adalah kesadaran identitas bahwa di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah yang berbeda, kita berbicara bahasa yang berbeda, kita tetap sama, mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Kita akan bahas jenis-jenis integrasi. Yang pertama, integrasi bangsa, yakni proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dalam satu pembentukan identitas nasional. Yang kedua, integrasi wilayah, menunjuk pada masalah pembentukan kekuasaan nasional, pusat unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi nilai, menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang dilakukan dalam memelihara tertib sosial. Yang keempat, integrasi elit massa, menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang kelima, integrasi perilaku, menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek. Yang pertama, integrasi politik, yang kedua, integrasi ekonomi, dan yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Integrasi ekonomi terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Integrasi sosial budaya maksudnya proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Pembahasan selanjutnya, integrasi versus disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesertapaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Kita akan membahas perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo, menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni 1. Model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua model integrasi kolonial, dan ketiga model integrasi nasional Indonesia. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa.
Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa Indonesia. Bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.